Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang sedang menyaksikan video ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HTML dan CSS dan langsung ke dalam penerapannya, teman-teman. Untuk materinya nanti ada di dalam PPT semuanya, dan di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Sebelum kita mulai ngoding atau mulai ngetik, kita nyalain dulu si MPP-nya. Kita start yang Apache ya teman-teman, supaya nanti ketika kita mau nampilin outputnya berhasil, nggak gagal teman-teman. Nah, MySQL ini kita gunakan juga, tapi nanti ketika kita sudah main ke dalam database, maka MySQL ini kita start juga. Cuman untuk saat ini kita hanya butuh Apache-nya teman-teman. Nah, oke, kita langsung mulai. Kita HTML, nanti langsung muncul code seperti ini teman-teman, dan kita simpan dengan nama index.html, harus index.html ya teman-teman. Dan simpannya di mana? Simpannya harus di dalam folder CMPP kalian, CMPP, htdocs. Terserah kalian mau bikin folder lagi di dalam htdocs atau langsung simpan filenya di dalam htdocs. Kalau saya di dalam htdocs-nya saya bikin folder praktikum, lalu saya simpan ke dalam folder praktikumnya index.html ya teman-teman. Harus di dalam ini ya teman-teman, htdocs. Kalau nggak di dalam htdocs nanti nggak bisa muncul outputnya seperti itu. Oke, nah di dalam HTML sendiri dia banyak macam-macam tag-nya. Nanti saya kasih apa aja tag yang ada dalam HTML. Nah, saat ini kita menggunakan yang namanya heading teman-teman. Nah, heading sendiri ada 6 macam, dari H1 sampai H6. Bedanya apa? Nanti kita lihat bedanya ya teman-teman. Cara runnya gimana? Cara runnya kalian buka browser kalian, lalu kalian ketik localhost, terus nama foldernya teman-teman. Nah, nanti akan keluar hasil seperti ini. Bedanya H1, H2, H3, H4, H5, H6, dia beda di ukuran teksnya teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri ya. H1 besar, semakin ke bawah semakin kecil. Tuh. Lalu ada juga tag paragraf, yaitu P. Di sini kita isi ulang. Ini paragraf namanya ya teman-teman. Terus gimana sih caranya supaya paragraf ini ada enternya atau ada line breaknya untuk kalimat ini? Misalnya ini kalian mau taruh di bawah, gimana sih caranya? Nah, caranya adalah kalian gunain tag BR atau line break seperti ini teman-teman. Nanti otomatis akan pindah ke bawah kalimat selanjutnya seperti ini. Lalu kalian mau mindahin testing ini ke tengah. Gimana sih caranya? Kalian bisa langsung atur di sini line-nya teman-teman. Nah, nanti langsung pindah ke tengah. Kalian atur line-nya seperti ini. Lalu kita mau bikin tabel ya teman-teman. Kita mau bikin tabel. Gimana sih bikin tabel? Pertama, tabel border sama dengan satu sendiri itu apa? Border sama dengan satu sendiri itu dia ketebalan garis tabel kalian teman-teman. Semakin besar angka ini, maka ketebalan
ketebalan garis tabel kalian semakin tebal seperti itu teman-teman. Lalu di sini kita TR. TR itu apa teman-teman? TR itu untuk baris ya teman-teman. Terus ada tag TH. TH sendiri untuk apa? TH sendiri dia untuk tabel head atau kepala tabelnya. Nanti kalian bisa lihat di hasilnya biar lebih paham. Di sini kita isi nomor, nama, alamat. Lanjut ya teman-teman. Lalu kita bikin isinya. TD itu apa? TD itu untuk kolom teman-teman, untuk kolom. Di sini kita bikin isinya ya, isi dari nomor nama alamat ini. Nama. Oh, ini bukan ini. Nah, muncul. Tadi salah di sini ya. Tabel bahasa Inggris. Nah, nanti muncul nih teman-teman. Hasilnya seperti ini, nomor, nama, alamat. Ini masih dalam ini masih HTML ya teman-teman, masih ya biasa seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penerapan CSS-nya. CSS sendiri untuk apa? CSS sendiri dia untuk memperindah tampilan, membuat halaman web semakin kompleks, membuat responsif halaman web. Jadi secara tidak langsung CSS itu yang membantu halaman web kalian semakin menarik dan semakin cantik seperti itu teman-teman. Nah, ini sederhananya seperti ini. Nah, CSS sendiri dia ada 3 macam. Pertama ada inline, internal, sama eksternal. Kita pelajarin satu-satu ya teman-teman. Pertama ada inline. Inline sendiri dia ada di dalam langsung di dalam si HTML-nya tersebut, langsung ke dalam teksnya tersebut teman-teman. Di sini style sama dengan color. Misalnya kita bikin red. Nah, nanti otomatis akan berubah warnanya jadi merah seperti ini teman-teman. Nah, ini namanya adalah inline CSS. Yang kedua ada namanya internal CSS. Nih, internal CSS sendiri itu apa? Internal CSS itu dia kode-kode CSS-nya ditempatkan antara tag head dengan menggunakan deklarasi style. Nah, di sini nih teman-teman, antara tag head, antara di sini. Nah, taruh di sini antara tag head ya teman-teman. Kita tadi code-nya style kayak misalnya kita mau warnanya blue.
internal CSS. P di sini maksudnya apa? P di sini untuk memberi warna ke paragraf ini teman-teman. Jadi paragraf ini nanti warnanya di biru seperti itu. Nah, yang terakhir ada external CSS. External CSS itu apa? Jadi dia bikin file baru yang terpisah dari si file HTML-nya teman-teman. Nah, nanti di dalam file HTML-nya kita panggil tuh si file CSS-nya ini. Jadi di sini kita bikin file baru namanya style.css. Tetap ya teman-teman, simpannya di dalam htdocs, gabung sama file index.html ini. Nah, di dalam CSS sendiri ada yang namanya class sama ID. Nah, kalau class itu biasanya disimbolkan atau kita taruh di dalam code-nya itu dengan menggunakan titik. Titik ini artinya class di dalam CSS. Misalnya kita kasih nama kelasnya tabel. Lalu sini kita taruh background colornya red. Kita bikin kelas lagi namanya posisi. Text align-nya center. Nah, yang kedua ada namanya ID. Kalau ID dia ditandai dengan tanda pagar seperti ini. Kalau misalnya brown. Lalu di sini posisi text, posisi text align left. Kita bikin di sini hadiah. Nanti jadi ketika kita di dalam file HTML-nya kita menggunakan tag H2, nanti otomatis di outputnya akan berubah warna teksnya teman-teman sesuai dengan yang kalian mau. Di sini ada ini. Nah, gimana sih cara manggilnya? Cara manggilnya teman-teman di sini kalian Winrel style href, nama file kalian ya teman-teman. Tadi kan nama file CSS-nya style.css. Type terus gimana sih caranya tahu kalau udah kepanggil atau belum? Nah, caranya adalah kita bikin sebentar teman-teman. Posisi tabel di sini jangan teks lain. Kalau teks lain berarti dia teksnya teman-teman yang keatur jadi ke tengah. Gimana cara tahu kalau udah berhasil atau belum berhasil kepanggil atau enggak? Nah, di sini cara manggilnya adalah tr
kita taruh di tag ini ya, tag class. Kita panggil nih kelasnya tadi apa, misalnya tabel. Tadi kan di kelas tabel ini dia ganti jadi background colornya jadi warna merah ya teman-teman. Coba kita lihat hasil atau enggak ya. Nah seperti ini teman-teman, jadi nanti keganti warna merah si background colornya. Nah terus kita mau ngatur posisi si teks nomor nama alamat ini ke tengah nih, berarti gimana? Berarti kita panggil kelas satunya tadi yang posisi tabel. Mungkin belum terlihat hasilnya teman-teman, nanti kita atur dulu di sini call span-nya, kita atur jadi 2. Fungsinya untuk apa teman-teman? Dia fungsinya untuk melebarkan si kolomnya ini. Nah mungkin di tabel kalian mengenal yang namanya merge ya kan teman-teman. Jadi gimana caranya untuk memerge tabel kalian nanti bisa gunakan yang namanya row span teman-teman. Misalnya di sini row span sama dengan 2. Nanti otomatis akan ke merge si kolom nomornya ini nih, seperti ini teman-teman. Cuman kita pakai yang kolom span aja. Lalu gimana sih caranya mindahin si tabel ini ke tengah? Sebenarnya ini biar rapih, kita kasih semuanya. Nah, gimana sih caranya mindahin tabel ini ke tengah? Caranya kita pakai teknik inline CSS lagi, yaitu kita align terus kita pindahin ke center. Nah, nanti otomatis akan pindah ke center seperti ini teman-teman. Lalu gimana sih caranya masukin gambar? Gimana sih caranya masukin gambar? Nah, masukin gambar kodenya seperti ini, image fc kita ini dulu ya teman-teman gambarnya tadi. Gambarnya pun harus teman-teman taruh di dalam folder htdocs-nya juga ya. Jadi kita lihat juga nih ekstensinya JPG, berarti nanti di sini kan teman-teman panggil image crc index.jpg. Nanti muncul ya teman-teman.
Sekian video penerapan HTML dan CSS pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin teman-teman belum jelas atau ada yang mau ditanyain, bisa teman-teman tanyain lewat kolom komentar atau teman-teman langsung chat saya by WA. Terima kasih.